Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa manusia hidup, Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang lemah dan makhluk yang dhaif. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, aku jadikan manusia dan jin hanyalah untuk beribadah kepadanya. Sehingga Allah menjadikan kita semua ini sebetulnya hanya satu tujuan, yaitu adalah untuk menyembah kepada Beliau. Bagaimana kita bisa mewujudkan dawuhnya Allah itu? Salah satu langkah hanyalah dengan niat. Sebab dengan adanya niat, insya Allah kita tergolong apa yang menjadi aktivitas kita di dunia, baik itu urusan duniawi ataupun urusan ukhrawiyah, dengan adanya niat yang bagus, insya Allah semua aktivitas-aktivitas itu menjadi ibadah. Sebagaimana contoh, kita setiap hari kita bekerja, kita dagang, atau mungkin kita tani, atau mungkin aktivitas-aktivitas yang lain, tapi dengan benar-benar niat ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu kelihatannya urusan duniawi, itu oleh Allah akan mencatat ibadah. Begitu juga sebaliknya, kita kelihatannya urusan ukhrawiyah, seperti kita sholat, kita mengajar, kita mendidik, kita baca Quran, kita puasa, tapi dengan salah niat, itu pun juga tidak ada nilai ibadahnya. Marilah benar-benar apa yang menjadi aktivitas kita niat ibadah. Insya Allah kita di dunia ini akan tergolong, yaitu sesuai dengan dawuhnya Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Insya Allah tergolong ibadah. Contoh kita sholat subuh. Di dalam kita ibadah subuh, paling tidak kita punya niat nanti kita akan ibadah dulu, sehingga jenjang ibadah subuh kita sampai ibadah dulu kita oleh Allah mendapat dihitung ibadah. Begitu juga kita melakukan sholat dulu, lalu kita niat dengan kegiatan apapun, kita niat menunggu kita sama asar, kita selama jenjang zuhur dan asar itu pun nilai ibadah oleh Allah. Begitu juga kita sholat asar, kita sekaligus niat untuk melakukan maghrib, jenjang waktu itulah juga mendapat nilai ibadah. Kita sholat maghrib sekaligus niat isya, dan kita isya walaupun di tengah-tengah isya subuh itu kita tidur atau mungkin aktivitas yang lain, tapi kita niat ibadah, kita tidur awal, besok kita bangun ibadah subuh, itu semua akan mendapat nilai ibadah. Dengan demikian bisanya mewujudkan dawuhnya Allah itu salah satu hanya dengan niat. Maka niat itu sangat penting bagi kita untuk mencapai nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, ini kalau kita hubungan dengan niat ini juga sangat relevan. Innad dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'aliman. Sesungguhnya dunia itu benar-benar dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala isi-isinya ini adalah benar-benar dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya 3 perkara, yaitu 1, zikrullah wa ma walahu, aktivitas zikir pada Allah dan segala sesuatu yang ada urusannya dengan zikir Allah. Mungkin kita membantu uang, membantu tenaga untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan zikrullah, itu juga termasuk. Yang kedua, wa aliman wa muta'aliman, orang yang mau belajar dan orang yang mau mendidik. Ketiga-tiganya itu, kalau kita tidak niat dengan istiqomah, kita pun tidak ada nilai ibadah selama-lamanya. Contoh, kita belajar, katakanlah 1 minggu sekali kita thalabul ilmi, kita niat tiap hari Ahad atau mungkin hari Senin kita harus thalabul ilmi. Mungkin kita mengajar tiap pagi, tapi dengan niat tiap pagi kita harus mendidik. Insya Allah aktivitas walaupun
sekali, 1 minggu hanya mendidik 1 kali, tapi dengan niat istiqomah, insya Allah kita dalam aktivitas setiap hari. Dan sampai kita tidak bisa melakukan, mungkin sebab darurat, mungkin sebab sakit, atau mungkin sebab ada kegiatan yang lain yang tidak bisa kita tinggalkan, maka kita tetap dinilai tolak ilmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita niat dengan istiqomah. Insya Allah dengan adanya istiqomah kita akan mendapat satu kabar gembira, yaitu surganya Allah yang telah janjikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah dan benar-benar menyatakan qalu rabbuna Allah, bahwa Allah Tuhan saya, Allah Pengiran saya, lalu istiqomah, wa abshiru bil jannah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau kita mau istiqomah, kita thalabul ilmi, kita istiqomah, kita baca Quran, kita niati istiqomah, atau mungkin kita aktivitas yang lain kita niat istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah menyuruh malaikat mendampingi kita. Allah menyuruh malaikat mendampingi kita. Dengan adanya dampingan malaikat, kita diberi, yaitu Allah takhafu wa la tahzanu, tidak ada kesusahan, tidak ada ketakutan. Mungkin kita takut gak punya rezeki, mungkin kita takut gak punya gini, kita takut ini, itu semua akan hilang sebab adanya keistiqomahan aktivitas di dunia ini. Masih diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu diberi kabar gembira surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kalau kita mau menjalankan kegiatan apa saja, baik itu thalabul ilmi, kita mendidik, kita baca Quran, kita ibadah jamaah, kita puasa, dengan istiqomah, insya Allah kita tergolong wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku jadikan manusia dan jin hanyalah untuk ibadah. Semoga kita semua di dunia ini ditulis beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong orang yang muttaqin, orang yang muflihin, orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang saya sampaikan, semoga menjadi manfaat. Amin ya